Oke, selanjutnya akan ada pembacaan puisi oleh Kak Sunti Sipena. Ya, saya akan membacakan puisinya Khairul Anwar yang keluaran 42, Nisan dan Penghidupan. Yang pertama, Nisan. Nisan apa, Bang? Bukan kematian benar menusuk kalbu, bukan kematian benar menusuk kalbu. Keriduanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu. Dan duka Maha Tuhan bertahta, dan duka Maha Tuhan bertahta, dan duka Maha Tuhan bertahta, dan duka Maha Tuhan bertahta. Penghidupan. Lautan Maha dalam mukul gendur selama uji tenaga pematang kita. Lautan Maha dalam mukul gendur selama uji tenaga pematang kita. Lautan Maha dalam mukul gendur selama uji tenaga pematang kita. Mukul gentur selama hingga hancur remuk redam. Kurni bahagia kecil setumpuk, sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk. Sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk. Sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ini lo biasa gawo. pembacaan puisi oleh Mas Aldi. Ini jarang-jarang nih Mas Aldi ini. Saya mau coba pasal deh. Baik kawan-kawanku sekalian, saya di sini akan membacakan puisi karya Khairul Anwar yang berjudul Pada Kawan. Sebelum ajal mendekat dan berkhianat, mencengkam dari belakang ketika kita tidak melihat. Selama masih menggelombang dalam dada, darah serta rasa. Suara, Mas. Belum bertunas kecewa dan gentar belum ada. Tidak lupa tiba-tiba bisa malam membenam, layar merah terkibar hilang dalam kelam. Kawan, mari kita putuskan kini di sini. Ajal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Jadi isi gelas sepenuhnya, lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikkan. Peluk, kecup perempuan, tinggalkan kalau merayu. Pilih kuda yang paling liar, pacu, laju. Jangan tambatkan pada siang dan malam. Dan jika hancurkan dari apa yang kau berbuat, hilang sonder pusaka, sonder kerabat, tidak meminta apapun atas segala dosa, tidak memberi pamit pada siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi. Ajal yang menarik kita kan merasa angkasa sepi. Sekali lagi kawan, sebaris lagi. Tikamkan pedangmu hingga ke hulu pada siapa saja yang mengisi kemurnian air madu. Terima kasih. Ya, dan mohon maaf. Mas Aldi, ada yang nggak terima? Baca ulang. Gini. Ada yang nggak terima? Kekecilan volumenya. Sampai rusak kamu. Oh, ada yang nggak banter kan? Di sini minta suaranya dibedah kayaknya. Psikopat ya. Oke, sebelum terakhir ada Kak Elegansa. Ya, yang mana? Yang mana, woi? Oh, siap. Boyo, saya gitu. Biar nggak celingak-celinguk.
Tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu ya. Yang paling banyak tetap Kevin. Dia 5 panitia semua dia loh. Kamu lo cuma Senior udah banyak. siap. Ampun Fuhu. Yo, enggak. Hai, saya Legansa. Hai. Mau bacain puisi dari Khairil Anwar, Tas Padan. Sedih kak, sedih. Kok kayak urusan gak enak. Emosionalnya. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak dan berbahagia. Sedang aku mengembara serupa Asperos dikutuk sumpah Eros. Aku merangkai di buta. Tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik juga kita padami hubungan api ini. Karena kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggal tinggal rangka. Terima kasih. Teman-teman, kita saksikan acara penutupan. Ditutup oleh pembacaan puisi. Salah. Oleh Atraksi. oh enggak. Topeng monyet. Barongsai. Sirkus. Oleh Mas Dani Alifian. Sembari menyembat cigaretnya begitu sambil membawa puisi ala-ala Dani Alifian, bukan bohemian ya. Selamat siang kawan-kawan semua. Saya mau baca puisinya Khairil Anwar yang agak cinta-cintaan. Tapi setelah itu saya juga mau membaca puisi saya sendiri karena bertepatan dengan 100 tahunnya Khairil Anwar. Kebetulan Khairil juga pernah nimbrung di Malang, pernah ke Malang katanya. Akhirnya saya buat puisi yang terinspirasi dari peristiwa itu. Ya gak bagus-bagus amat dan mungkin gak enak didengar. Ini puisinya Khairil yang ditulis di Malang. Judulnya Sorga. Sorga buat Basuki Resobowo. Seperti ibu, nenekku juga. Tambah 7 keturunan yang lalu. Aku minta pula supaya di sorga yang kata Masyumi dan Muhammadiyah bersungai susu dan bertabur bidadari beribu. Tapi ada suara menimbang dalam diriku. Nekat mencemooh. Bisakah kiranya berkering dari kuyup laut biru, gamitan dari tiap pelabuhan? Gimana? Lagi siapa bisa mengatakan pasti di situ memang ada bidadari? Suaranya berat, menelan seperti Nina, punya kerling jati. Malang, 25 Februari 1947, Khairil Anwar. Satu lagi, puisi saya sendiri. Judulnya percakapan-percakapan tentang Malang yang tidak pernah selesai. Selamat datang di kota Malang. Konon Khairil pernah singgah sebentar dengan luka yang bebal. Ia membacakan puisi aku
seperti kawan saya yang di sana tadi. Lalu jadilah patung di kayu tangan sana. Tidak. Malang bukan tentang Khairil. Ucap seorang tokoh yang namanya segera disamarkan lantaran menyebut dirinya sebagai penyair, sama saja dengan menginjak ranjau. Ranjau apa? Ranjau tahi manusia. Malang itu tentang banjir dan Tugu yang beberapa kali pernah ditabrak mobil sedan Timor bikinan Tommy Soeharto. Malang itu tentang pipa PDAM, kemacetan yang lalu lalang, banjir di saluran irigasi, dan air bersih kadang mampet. Lalu penduduknya ramai menceracau di Twitter. Pemerintah tak! Pemerintah! Siapa yang peduli pada Malang? Siapa yang peduli pada Malang? Orang-orang asli Malang dengan kriteria asli memakai bahasa Walikan, besar, lahir, dan tumbuh di Malang. Dia minum air Malang jadi darahnya, dia sedot tanah-tanah jadi dagingnya. Mengapa dari Malang kau tiba-tiba jadi Zawawi? Tidak ada lokan di Malang, mutiara, apalagi ikan-ikan. Malang tentang sejarah kisah anak miskin, anak seorang dari antah berantah yang menusuk dada raja dengan belati cinta. Ken Arok namanya. Malang tentang cinta seorang putri maharaja pada pemuda biasa yang tak sengaja melihat sebagian pahanya tersingkap. Ken Dedes namanya. Lalu bagaimana orang-orang asli Malang? Kriteria yang kedua, orang-orang pendatang yang singgah sebentar, menulis puisi, menulis cerpen. Buang tinja di selokan Malang sambil mengaisi sampah-sampah kebudayaan dari kolam perguruan tinggi. Ia lalu angkat kaki dari Malang. Penduduk yang datang lalu tinggal hanya sebentar. Ya, sepertinya ini bukan puisi atau prosa atau cerpen atau apalah namanya itu. Ini hanya sebagai semacam mozaik mimpi-mimpi yang kupunguti dari jalan-jalan berserakan. Orang-orang lalu lalang di kota Malang. Orang-orang berjalan ke barat di kota Malang, mencari sebuah kitab suci, menemukan bisikan gaib atau semacam wahyu untuk berjuang atas nama Malang. Padahal perutnya kelaparan. Anjing, persetan dengan ideologi. Perut butuh uang, bukan pikiran para tokoh filsafat, tokoh Mahabharata, apalagi pemikiran tokoh dari Malang. Pertanyaannya, apakah ada tokoh dari Malang? Ya, tokoh kelontong, tokoh orang Madura yang mulai lebih produktif dari puisi-puisi Royan Julian atau cerpen Mahdi Air Tawar. Tokoh penjual seperangkat alat kesusastraan atau tokoh orang-orang lawas yang terbebas dari syair, anggur, dan rembulan. Banyak sekali tokoh dari Malang, tapi layaknya puisi Sapardi, beberapa hanya numpang lewat sebelum abadi seperti duka. Bukankah Malang itu tragedi? Orang asli Malang pergi merantau, lalu kembali ke Malang dan merasa masa lalu baginya seperti memutilasi tubuhnya sendiri. Ia kenang pohon-pohon. Pohon apa di Malang? Jangan pernah meminta penyair kita yang dari Malang menyebut pohon dengan jelas. Tidak ada pohon ek, tumbuhan tebu,
beringin yang rindang, cemara, atau kesiur dari rumput-rumput gajah di Malang. Malang hampa. Tidak, Malang masih hidup di tengah malam saat seorang penjual dari Bishop Cerutu menyalakan mobil VW Kombi dengan kecepatan 40 km derajat per jam. Dia memecah suhu yang dinginnya 18 derajat Celcius, dingin menusuk sampai jantungnya. Dia raba cerutu dari saku kiri, namun yang membatang justru kemaluannya. Dia menuju suatu sudut di kota Malang yang orang-orangnya menyapa dengan ramah. 100 rupiah, 100-200 ribu rupiah, silahkan mampir ke kamar saya. Lebih ramah dari sapaan mertua. Ia mengerang di tengah malangnya Malang. Ia meradang, ia menerjang, dan maninya akhirnya keluar. Oh, Malang masihkah akan hidup 1000 tahun lagi? Malang 2022, tribute to Khairil Anwar. Terima kasih. Sama. Oke, terima kasih Mas Dhani Alfian dengan bubulan rokok yang begitu putih, bukan seperti asap perusahaan yang begitu hitam, karena memang saya ditakdirkan untuk menjadi MC bukan membuat puisi. Bu, agak mundur Bu, itu siap-siapnya. Siap. Oke, teman-teman, setelah ini acara bebas. Yang mau ngisi mungkin dari teman-teman yang mau ngisi silahkan. Ahmad. Ayo Mas. Mas Ahmad. Ayo. Jangan membuat saya kering. Nanti kamu kalau nggak undangan tinggal di Malang itu nggak ada momen loh. Ayo. Gus, lagi saya mengancam ikut eksamen. Paruh Baya, kelahiran Madura. Oh enggak. Serem banget loh. Sia-sia Mas. Oh, ini aja yang di awal-awal. Mas Padan sudah dibaca. Sia-sia Mas. Oh ya, sia-sia ya. Ya, yang penting Mas. Ini pakai apa bismillah dulu. Gak usah ya, gak usah. Bismillah dulu. Tahlilnya dulu Mas. Iya, saya kasihan ya Godo. Ya, terima kasih ke teman-teman dan Udah belajar bercanda sudah serius. datang dan memeriahkan. Saya berterima kasih ke Cak Pendek dengan kesetiaannya setiap hari Sabtu dan menerima saya untuk selalu belajar dan menerima gambleknya setiap hari Sabtu oleh Cak Pendek. Mungkin itu apa istilahnya, ungkapan, bukan puisi sih, cuma ungkapan hati aja. Cuma saya akan membaca puisinya Khairil yang berjudul Sia-sia, yang ditulis 1943. Sia-sia. Penghabisan kali itu kau datang, membawa kembang berkarang, mawar merah dan belati putih, darah dan suci kau tebarkan di depan, serta pandang yang memastikan untukmu. Lalu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Kita berdua tak mengerti. Sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Ah, hatiku yang kau mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Februari 1943, Khairil Anwar. Terima kasih. Selanjutnya
Itu masa survei. Oke. Langsung. Selanjutnya langsung kita sambut Mas Asrafi. Waktu kalau deh. Mbak. Baru pulang dari India dia. Oh iya, baru pulang dari India dia. Dari India. Itu naik bajai dia, Mas. Bajai. Aca nehi. Silahkan Mas Asrafi. Jangan. Ya, terima kasih. Saya barusan datang dari tes TOEFL. Doanya ya. Siap. Oke, untuk puisi yang dibawakan mungkin saya akan coba membacakan puisinya ini. Siapa itu? W.S. Rendra. Mungkin sudah dibaca sebelumnya ya. Belum. Enggak ada yang Rendra. Karena kita tahu Mas mau bawa. Rendra sebelah. Oke. Siap. Saya akan coba membaca itu. Sajak Sebatang Lisong karyanya W.S. Rendra. Saya pernah baca ini di di kampus saya di India. Orang nggak ngerti artinya tapi tepuk tangan. Kacau. Oke. Acha, bahut acha. Oke. Sajak sebatang lisong, menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, serta tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku pun melihat wanita bunting antri uang pensiun. Namun di atas langit sana, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah bangsa yang malas, mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, dan langit pun pesta warna dalam senja kala. Dan aku melihat protes-protes terpendam, terhimpit di bawah tilam kekuasaan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan berada di sekitarnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon, di bawah berjuta harapan ibu dan bapak yang menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat hanya boleh memberi metode, tapi kita sendiri yang mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, ke desa-desa, dan mencatat sendiri semua gejala dan fenomena, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apalah artinya kesenian
bila terpisah dari derita lingkungan? Dan apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? 19 Agustus 1977, WS Lenda. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini, baik hadir secara nyata dan tidak nyata begitu. Kita tutup acara ini dengan pembacaan undang-undang, enggak dong? Pelecehan itu. Dengan mensyukuri kegiatan hari ini oleh agama masing-masing. Terima kasih. Salam dari saya. Sampai jumpa di acara selanjutnya.